Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa benar-benar jungkir balik. Rasa superioritas negara-negara maju barat yang selama ini sekokoh baja hancur berkeping-keping hanya dalam semalam. Di atas puing-puing arogansi itu, sebuah nama yang selama ini sering dikesampingkan dari panggung PBB justru berkobar cemerlang di posisi puncak dengan keunggulan mutlak. Ini bukan tren sesaat, bukan pula fenomena sementara. Ketika laporan evaluasi berlabel sangat rahasia itu diproyeksikan ke layar raksasa, seluruh ruang rapat strategis jatuh dalam keheningan yang mematikan. Sesaat kemudian, terdengar pekikan tertahan dari para staf muda yang tak mampu menahan keterkejutan mereka. Ini adalah sebuah guncangan yang tak pernah bisa kami pahami. Namun harus kami hadapi. Fenomena mengejutkan ini bukan sekadar kemenangan data, melainkan sebuah tamparan keras yang mendarat di wajah setiap insan yang menganggap diri mereka elite negara adidaya. Apa sebenarnya kebenaran di balik kekuatan, air mata, dan data statistik yang luar biasa itu? Kisah yang menggemparkan itu dimulai sekarang. Sebelum kita menyelami lebih dalam kisah yang mengguncang dunia ini, tolong beritahu saya di kolom komentar dari belahan dunia mana Anda menonton video ini, dan pastikan Anda berlangganan kanal kami, karena kebenaran yang akan terungkap selanjutnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin Anda lewatkan. Saya Adrian van der Berg. Selama 30 tahun penuh, saya bertanggung jawab atas evaluasi strategis internasional di Jenewa. Rekan-rekan terbiasa memanggil saya mesin analisis dingin, karena saya hanya percaya pada data, tidak pernah pada keajaiban. Tugas saya adalah mengevaluasi ketahanan dan kontribusi setiap negara dalam menghadapi krisis global. Biasanya, ini adalah panggung pertunjukan bagi Amerika Serikat, Jerman, atau negara-negara Skandinavia. Hingga suatu pagi beberapa hari yang lalu, sebuah draft laporan evaluasi tahunan komprehensif mengenai sistem kesehatan global dan kapasitas tanggap krisis dikirim ke kotak surat terenkripsi saya. Ini adalah dokumen referensi internal yang tidak untuk dipublikasikan, karena hasilnya terlalu sensitif, terlalu tidak benar secara politis. Sambil menyesap kopi espresso panas, saya dengan santai membuka dokumen itu. Seketika, cangkir porselen di tangan saya bergetar hebat. Kopi tumpah ke setelan mahal saya, tapi saya tak peduli. Mata saya terpaku pada layar, pupil saya menyusut tajam. Peringkat pertama, evaluasi komprehensif. Bukan salah satu negara G7 yang kami kenal. Di kolom itu, tertulis dua kata, Indonesia. Tingkat pencapaian target, 94%. Keterjangkauan layanan kesehatan, peringkat pertama global. Efisiensi administrasi, skor 99. Saya berulang kali memperbesar dan memperkecil layar, mencoba mencari bukti bahwa ini adalah ulah peretas atau kesalahan basis data. Bagaimana mungkin? Sebuah negara kepulauan yang sering dianggap remeh, sebuah sudut dunia yang oleh banyak pihak dipandang sebelah mata, bagaimana mungkin bisa melampaui dunia barat yang memiliki sumber daya raksasa? Ini pasti kesalahan statistik, gumam saya. Saya segera menyambar telepon internal dan menghubungi nomor tim validasi data. Suara saya menjadi serak karena emosi. Saya menuntut mereka untuk segera menghitung ulang, karena jika laporan ini bocor, banyak negara besar akan kehilangan muka. Namun, jawaban dari seberang telepon membuat saya semakin terperangah. Direktur van der Berg, kami sudah melakukan validasi silang 3 lapis. Ini bukan kesalahan. Berdasarkan Indeks Perawatan Kesehatan Global terbaru dari Numbeo tahun 2024, Indonesia telah menduduki peringkat pertama dunia selama 6 tahun berturut-turut. Indeks mereka mencapai 86,0, jauh meninggalkan Korea Selatan dengan 80,27 dan Jepang dengan 70,93. Terlebih lagi, kecepatan mobilisasi mereka dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat darurat lebih cepat 2 minggu penuh daripada mekanisme Uni Eropa yang kita banggakan. Saya terduduk lemas di kursi. Punggung saya terasa dingin. Data Numbeo memang bersifat publik, tetapi evaluasi internal PBB kami biasanya menambahkan bobot politik untuk menjaga wajah negara-negara anggota. Namun kali ini, selisih datanya begitu besar hingga bobot politik pun tak mampu menutupinya. Indonesia tidak hanya unggul dalam teknologi medis, yang lebih mengerikan adalah ketahanan sosial yang mereka tunjukkan. Laporan itu menyebutkan satu detail. Tanpa bantuan resmi internasional, Indonesia tidak hanya berhasil menjaga perbatasannya sendiri, tetapi juga mengekspor pasokan medis berkualitas tinggi.
dan pengalaman teknis ke seluruh dunia. Kontras ini membuat saya, seorang veteran yang telah berkecimpung di dunia politik internasional selama separuh hidup, merasakan sebuah absurditas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kami, orang-orang yang duduk di ruangan ber-AC di Jenewa, sambil menunjuk peta dunia, selama ini hidup dalam ilusi keangkuhan yang kami ciptakan sendiri? Tepat saat saya mencoba mencerna informasi ini, pintu kantor saya didobrak dengan kasar. Yang masuk adalah Hassan Al-Maliki, seorang konsultan senior dari delegasi Malaysia. Wajahnya pucat pasi, tangannya mengacungkan salinan laporan yang sama. Di belakangnya ada Kenji Tanaka, seorang ahli kesehatan senior dari Jepang, dengan ekspresi yang sama tegang dan penuh keraguan. Hassan membanting laporan itu ke meja saya, dengan marah menunjuk nama di peringkat pertama. Adrian, apa-apaan ini? Siapa yang menyusun laporan ini? Menempatkan entitas yang bahkan bukan kekuatan ekonomi utama di peringkat pertama, apakah ini upaya untuk menantang tatanan PBB? Ini jelas pemalsuan data, propaganda politik. Tahukah Anda bencana diplomatik seperti apa yang akan ditimbulkannya? Saya menatap Hassan, dan anehnya, sebersit rasa kasihan muncul di hati saya. Dia belum tahu bahwa ini barulah permulaan. Laporan ini tidak hanya mengungkap perubahan peringkat medis, tetapi juga pergeseran lempeng tektonik yang mendalam dalam konstelasi kekuatan dunia. Kenji Tanaka tampak lebih tenang, tetapi nadanya penuh dengan penghinaan yang dalam. Adrian-san, Jepang kami selalu menjadi tolok ukur medis di Asia. Sistem kesehatan Indonesia, banyak di antaranya adalah warisan dari kami. Murid melampaui guru, hal semacam itu tidak mungkin terjadi dalam bidang sains yang ketat. Menurut saya, ini tidak lebih dari ilusi yang mereka ciptakan dengan membayar beberapa perusahaan data. Lagi pula, apa fondasi sejati yang dimiliki oleh sebuah negara yang ekonominya masih berkembang? Saya menatap kedua perwakilan dari negara-negara besar di Asia ini, dan tiba-tiba menyadari bahwa ini bukan hanya sengketa data. Ini adalah perang persepsi. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan menunjuk ke peta dunia raksasa di dinding. Tuan-tuan, jika ini hanya sebuah kesalahan, kita akan memperbaikinya. Tapi, bagaimana jika ini bukan kesalahan? Bagaimana jika di sudut dunia yang sengaja kita abaikan ini, benar-benar terjadi semacam evolusi yang tidak bisa kita pahami? Tepat pada saat itu, asisten muda saya, Dian, masuk. Matanya merah, sepertinya baru saja menangis. Dia memegang sebuah tablet, layarnya sedang memutar video dari Indonesia. Itu bukan propaganda resmi, melainkan siaran ulang dari seorang perawat biasa di media sosialnya. Dalam video itu, sang perawat, dengan wajah lelah namun tatapan mata yang kokoh, berkata, "Kami tidak meminta dunia untuk melihat, tapi kami tidak akan pernah membiarkan satu pun pasien terlantar." Dian mengangkat kepalanya, suaranya bergetar namun tegas. "Direktur, Pak Hassan, Pak Kenji, Anda semua salah. Ini bukan pemalsuan. Saya baru saja mengakses arsitektur data backend BPJS Kesehatan Indonesia. Itu adalah sistem paling sempurna yang pernah saya lihat. Ketika orang Amerika bangkrut karena tagihan medis yang mahal, orang Indonesia hanya butuh uang seharga secangkir kopi untuk menikmati perawatan kelas dunia. Ini bukan propaganda. Ini adalah manifestasi tertinggi dari hak asasi manusia." Hassan mendengus menghina. Hak asasi manusia? Sebuah negara yang masih berjuang dengan infrastruktur bicara soal hak asasi manusia? Dian, kamu terlalu mudah tertipu oleh trik-trik sentimental seperti ini. Adrian, saya menuntut pembentukan tim investigasi. Saya mau pergi sendiri ke Indonesia untuk membongkar kebohongan yang disebut peringkat satu dunia ini. Saya ingin seluruh dunia melihat bahwa ini hanyalah sebuah penipuan yang dikemas dengan indah. Saya menatap wajah Hassan yang penuh percaya diri namun arogan itu. Dan tiba-tiba dorongan kuat muncul di hati saya. Saya juga ingin tahu kebenarannya. Saya ingin tahu mengapa dalam model strategi saya, kepulauan ini selalu menunjukkan vitalitas yang luar biasa kuat. Mengapa di tempat yang kita abaikan, bisa tumbuh pohon yang begitu rimbun. Baik, kata saya sambil menatap mata Hassan dan Kenji, kata demi kata. Kita akan pergi ke Indonesia, bukan untuk membongkar kebohongan, tapi untuk mencari jawaban. Jika laporan ini benar, maka kita akan menghadapi krisis kognitif terbesar sejak PBB didirikan. Kami memutuskan jadwal perjalanan hari itu juga. Meskipun ini adalah misi dari PBB,
Kami mencatatnya sebagai kunjungan ahli pribadi. Ini adalah sebuah inspeksi non-resmi, bahkan dengan nuansa permusuhan. Hasan bersumpah akan menemukan bukti pemalsuan data Indonesia. Kenji membawa serta tatapan kritis seorang mentor yang memeriksa muridnya. Dan saya, Adrian van der Berg, pergi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya berharap laporan itu salah untuk menjaga martabat dunia barat kami. Di sisi lain, saya diam-diam berharap bahwa mungkin di dunia yang kacau ini, benar-benar ada seberkas cahaya yang datang dari kepulauan yang terisolasi itu. Saat pesawat lepas landas, saya sekali lagi melihat salinan laporan itu. Ada sebaris catatan kecil yang sebelumnya saya abaikan, namun kini tampak sangat mencolok. Lampiran tersebut menyebutkan ketahanan ekonomi Indonesia, menunjukkan bahwa selama setahun terakhir, ketika pasar saham global bergejolak, indeks harga saham gabungan, IHSG, Jakarta secara historis, melampaui indeks Straits Times Singapura. Apa artinya ini? Artinya modal sedang memilih dengan kakinya. Artinya pusat keuangan Asia yang dulu dominan mulai meredup, dan kepulauan yang dianggap Hasan sebagai penipuan ini sedang menjadi surga baru bagi para investor. Saya menutup dokumen, menatap awan di luar jendela. Hati saya bergumam. Indonesia, berapa banyak lagi rahasia yang kau simpan? Saat itu juga, ketukan pintu yang tergesa-gesa dari asisten saya, Dian, memecah keheningan yang mencekik di kantor. Direktur, Anda harus segera melihat video ini. Sekarang, di tablet yang disodorkannya, sebuah video sedang diputar secara otomatis. Latar belakangnya adalah alun-alun di depan gedung PBB. Seorang pemuda sedang menatap kamera, pipinya basah oleh air mata, tetapi matanya membara karena amarah. Saya kenal dia. Dia adalah jenius yang baru saja lulus dengan predikat terbaik dari program kebijakan publik MIT, dan juga seorang dokter ekonomi pembangunan dari Oxford. Dia adalah aset yang kami persiapkan dengan cermat. Harapan masa depan PBB. Namun, dalam video itu, dia menarik napas dalam-dalam, seolah sedang membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Saya mengundurkan diri. Pemuda itu mengangkat surat penerimaan dari PBB di tangannya, dan di depan kamera, merobeknya menjadi serpihan. Impian seumur hidup saya adalah mendorong proyek bantuan teknologi yang benar-benar bisa mengubah dunia di PBB. Tetapi, baru saja saya diberitahu bahwa aplikasi saya untuk bergabung dalam program kemitraan dengan Indonesia ditolak. Alasannya, karena politik, karena mereka bukan negara adidaya. Sebagai gantinya, saya ditugaskan ke sebuah proyek tradisional yang dipimpin Eropa, yang menghabiskan dana besar tapi sama sekali tidak efisien. Dia berhenti sejenak. Suaranya menjadi parau namun luar biasa tegas. Dulu saya pikir kebijaksanaan dunia ada di New York, di Jenewa. Tapi saya salah. Jika tidak bisa bekerja sama dengan tim Indonesia, jika tidak bisa menggunakan solusi dari Indonesia, maka semua yang kita lakukan hanyalah membuang-buang waktu. Di era yang dibentuk kembali oleh AI dan transformasi digital ini, menolak Indonesia berarti menolak masa depan. Saya tidak mau membuang hidup saya di sebuah ruangan yang berpura-pura tidak melihat gajah di depan mata. Saya akan pergi ke Indonesia. Bahkan jika hanya sebagai relawan, saya akan pergi ke tempat yang benar-benar bisa menciptakan keajaiban itu. Video berakhir, tapi saya terpaku tak bisa bergerak. Dian menambahkan dengan suara pelan. Video ini diunggah kurang dari 24 jam yang lalu. Jumlah penonton di TikTok dan YouTube sudah menembus 10 juta. Dibagikan lebih dari 300.000 kali. Kolom komentar sudah meledak. Saya menggulir kolom komentar. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus mata saya. PBB masih beroperasi dengan pemikiran abad ke-20. Indonesia sudah ada di abad ke-22. Tanpa startup teknologi dari Indonesia, server PBB bahkan tidak akan bisa dinyalakan. Ironis sekali. Washington dan Brussels sudah menua. Harapan masa depan ada di Jakarta. Melihat komentar-komentar ini, saya merasa seperti orang tua yang ditinggalkan oleh zaman. Saya segera mengadakan pertemuan darurat. Para petinggi yang masuk ke ruang rapat, wajah mereka satu persatu lebih buruk dari yang lain. Terutama kepala operasional proyek, tangannya gemetar. Direktur, situasinya lebih buruk dari yang dibayangkan, katanya dengan suara bergetar. Bukan hanya pemuda itu. Baru saja kami menerima laporan. Di beberapa titik proyek kami di Asia Tenggara dan Afrika, pemerintah setempat dan para relawan muda kami sedang protes. Mereka menuntut penghentian skema saat ini dan beralih ke model Indonesia,
Bahkan beberapa mitra teknologi dari Jerman dan Prancis secara pribadi menanyakan kepada kami bagaimana cara terhubung dengan rantai pasok Indonesia. Konyol, benar-benar kacau. Hasan menggebrak meja dan berdiri. Otot-otot di wajahnya berkedut karena marah. Ini adalah serangan opini publik yang terorganisir. Apa yang anak-anak muda itu tahu? Mereka telah dicuci otak oleh propaganda Indonesia. Sama seperti mereka menggilai kopi kenangan. Ini hanyalah demam sesaat. Saya mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tenang. Meskipun saya juga terkejut, saya harus tetap rasional. Tenang. Ini pasti hanya fenomena sementara. Mungkin kebetulan, atau semacam jebakan statistik yang belum kita pahami. Seiring waktu, demam ini akan reda. Salah, sebuah suara tajam menyela saya. Itu Dian, analis strategi berusia 32 tahun ini biasanya selalu patuh menjalankan perintah. Tetapi saat ini, matanya menyala dengan cahaya yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Maaf menyela Anda, Direktur. Tapi Anda salah besar dalam menilai situasi. Ini bukan kopi kenangan, bukan popularitas dangkal. Ini juga bukan demam sesaat. Dian, kamu juga sudah gila. Saya menatapnya dengan lelah. Bukan saya yang gila, tapi dunia yang telah berubah, jawab Dian tegas. Selama kuartal terakhir, saya secara pribadi melacak proyek-proyek yang memiliki kerjasama non-resmi dengan Indonesia. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi, apa yang kau lihat? Hasan bertanya dingin, melipat tangannya di dada. Saya melihat angka kematian ibu melahirkan di Somalia turun 60% hanya dalam setahun setelah tim medis Indonesia datang. Saya melihat desa-desa miskin di pegunungan Thailand Utara. Karena mengadopsi drone pertanian cerdas dari Indonesia, hasil panen mereka berlipat 3. Anak-anak mereka akhirnya punya uang untuk sekolah. Dian hendak membuka dokumennya, tapi saya menghentikannya dengan lambaian tangan. Cukup. Itu hanya beberapa kasus yang beruntung, seperti memenangkan lotre. Keberuntungan? Suara Dian meninggi 8 oktav, sesuatu yang hampir merupakan pelanggaran berat di ruang rapat PBB yang hierarkis. Direktur, tahukah Anda apa yang dikatakan CEO Nvidia, Jensen Huang, bulan lalu? Dia berkata, Indonesia adalah pusat dari bagaimana dunia beroperasi. Anda pikir dia bercanda? Dia dengan cepat menghubungkan laptopnya ke proyektor. Serangkaian data yang membuat napas sesak terpampang di dinding. Tahun lalu, 90% dari chip AI paling canggih di dunia diproduksi dengan komponen dari Indonesia. Otak inti dari sistem kemudi otomatis Tesla berasal dari Indonesia. Bahkan sistem pemantauan lingkungan yang sedang kita gunakan di PBB ini, sensor kuncinya juga buatan Indonesia. Ini bukan hanya tentang teknologi, Direktur, kata Dian sambil menunjuk peta Indonesia di layar. Kepulauan itu seolah bersinar. Ketika kita masih berdebat tentang kebenaran politik, Indonesia secara diam-diam menyelamatkan planet ini dengan teknologi. Kita bicara tentang netralitas karbon. Sementara perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia sudah menggunakan proses paling efisien untuk mengurangi konsumsi energi produk elektronik global. Apakah ini keberuntungan? Ini adalah kekuatan yang mutlak dan luar biasa. Wajah Hasan berubah dari pucat menjadi merah padam. Dia membalas, kalaupun mereka bisa membuat beberapa komponen, lalu kenapa? Itu hanya manufaktur. Kami yang memberi pesanan, baru mereka punya pekerjaan. Itu adalah output tenaga kerja tingkat rendah. Tingkat rendah? Dian tertawa dingin. Ini adalah pertama kalinya dia begitu tidak sopan kepada perwakilan Malaysia. Pak Hasan, apakah Anda benar-benar berpikir begitu? Lalu mengapa ponsel Anda, komputer Anda, bahkan sistem pengawasan paling canggih di negara Anda, akan berubah menjadi tumpukan besi tua begitu terlepas dari komponen Indonesia? Indonesia memberikan jiwa pada teknologi. Sementara kita mencoba membunuh jiwa itu. Ruang rapat hening senyap. Kenji Tanaka mendorong kacamatanya, mencoba menengahi suasana, tetapi nadanya masih penuh keraguan. Nona Dian, meskipun ada sedikit keunggulan teknologi, itu hanyalah mesin yang dingin. Inti pekerjaan PBB adalah kemanusiaan, adalah cinta, adalah kepedulian. Poin ini, saya khawatir. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang berorientasi pada efisiensi dan keuntungan tidak akan bisa memahaminya. Cinta, kepedulian. Dian menarik napas dalam-dalam dan mengganti slide. Itu adalah sebuah foto buram. Diambil di reruntuhan gempa bumi di Turki. Dalam foto itu, sekelompok tim penyelamat yang mengenakan rompi bertuliskan Indonesia,
sedang mempertaruhkan nyawa di tengah gempa susulan, menggali seorang penyintas dari bawah puing-puing. Dan di tiang bendera di belakang mereka, bendera merah putih yang semula berkibar, baru saja diturunkan oleh pemerintah setempat karena tekanan politik. Tolong lihat foto ini. Suara Dian menjadi lembut. Ketika bendera mereka diturunkan, ketika identitas mereka dihapus, apakah mereka berhenti? Apakah mereka protes? Tidak. Mereka terus menggali, terus menyelamatkan nyawa. Karena dalam nilai-nilai orang Indonesia, nyawa lebih tinggi dari politik. Martabat ada dalam tindakan, bukan pada selembar bendera. Inilah yang sedang dilakukan Indonesia. Mereka memberitahu dunia dengan tindakan. Kami mungkin dikucilkan, tapi kami tidak akan pernah acuh tak acuh. Saya menatap foto itu. Jantung saya berdebar kencang. Tatapan mata seperti itu, tatapan yang fokus pada kehidupan. Sudah lama tidak saya lihat di banyak organisasi internasional yang birokratis. Tapi saya masih tidak bisa dengan mudah menggoyahkan posisi saya. Saya adalah direktur strategi. Saya tidak bisa, hanya karena beberapa foto dan semangat seorang anak muda, meruntuhkan puluhan tahun pemahaman geopolitik. Itu terlalu emosional, Dian, kata saya. Kita butuh evaluasi objektif, bukan kisah heroik. Emosional? Dian menutup laptopnya, air mata akhirnya mengalir. Direktur, apa tujuan awal didirikannya PBB? Bukankah untuk membuat dunia ini sedikit lebih sedikit penderitaan dan sedikit lebih banyak harapan? Sekarang ada sebuah negara yang tanpa pamrih mempraktikkan semua itu. Dan kita, karena bias politik, pura-pura tidak melihat. Jika ini disebut emosional, maka saya lebih baik tidak memiliki rasionalitas berdarah dingin seperti ini. Saya juga mengajukan cuti. Saya mau pergi ke Indonesia. Saya mau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tempat yang kita lupakan itu bisa mekar di tengah kesulitan. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruang rapat, meninggalkan seisi ruangan pejabat tinggi yang tercengang. Idealisme anak muda, itu saja. Hasan tertawa canggung, memecah keheningan. Kenyataan akan memberinya pelajaran. Tapi saya tidak bisa tertawa. Ponsel saya tiba-tiba bergetar. Itu adalah jalur merah, khusus dari kantor sekretaris jenderal. Adrian, segera datang ke kantor saya. Suara sekjen terdengar sangat serius, bahkan dengan sedikit kepanikan. Firasat kuat menyelimuti saya. Ini bukan lagi sekadar perdebatan di kantor. Ini adalah awal dari sebuah badai. Badai yang dipicu oleh kepakan sayap kupu-kupu bernama Indonesia yang akan segera melanda seluruh PBB. Saat melangkah masuk ke kantor sekretaris jenderal, pemandangan di depan mata benar-benar mengejutkan saya. Suasananya lebih menekan daripada di medan perang. Sekjen berdiri membelakangi saya di depan jendela kaca raksasa, memandangi Jenewa. Punggungnya tampak sangat tua dan lelah. Di atas meja kerjanya, bertumpuk dokumen-dokumen mendesak dari seluruh dunia. Di sampul setiap dokumen, tercetak dengan jelas kata kunci yang sama. Indonesia. Adrian, kau pikir ini hanya keributan kecil di departemen strategimu? Sekjen berbalik, suaranya rendah dan menakutkan. Baru saja, kantor PBB di Nairobi, Kenya, mengirim telegram darurat. 3.000 relawan internasional yang sedang bertugas di sana menandatangani petisi protes. Mereka menolak standar bantuan Uni Eropa yang ada dan menuntut adopsi penuh model Indonesia. Bukan hanya itu, kantor Tokyo juga mengirim peringatan. Staf-staf muda lokal di Jepang sedang beramai-ramai belajar bahasa Indonesia, karena mereka percaya hanya dengan memahami informasi langsung dari Indonesia, mereka bisa menguasai teknologi inti masa depan Asia. Ini seperti kudeta tanpa suara. Saya menatap jari-jari sekjen yang gemetar, merasakan absurditas yang tak terlukiskan. Sebuah entitas yang secara hukum sering kita kesampingkan, ternyata secara fungsional telah merebut hati dan pikiran PBB. Sekjen menatap saya lekat-lekat. Matanya dipenuhi ketakutan, sekaligus harapan. Adrian, saya tidak peduli lagi dengan intrik politik itu. Kamu harus segera memimpin tim ke Indonesia. Cari tahu untuk saya, apakah ini sebuah penipuan humas yang direncanakan dengan cermat, atau kita benar-benar telah melewatkan tahap evolusi peradaban manusia selanjutnya. Ini adalah perintah mutlak. Dalam 48 jam, saya mau melihat laporan kebenaran yang bisa meyakinkan seluruh dunia. Saat keluar dari kantornya, saya tahu bahwa karier saya, bahkan tatanan pandangan internasional yang telah dibangun selama 70 tahun, dipertaruhkan dalam perjalanan ini. Saya segera membentuk tim investigasi. Daftarnya
Seperti yang saya duga, penuh dengan aroma mesiu. Hasan Al-Maliki yang mewakili sikap keras Malaysia dan Kenji Tanaka yang mewakili superioritas tradisional Jepang. Saat makan siang, kami bertemu di sebuah restoran Michelin di dekat markas besar. Suasananya sedingin es. Hasan, sambil memotong steaknya, tertawa sinis. Adrian, kamu benar-benar semakin naif. Ini jelas strategi pemasaran yang dibuat oleh pemerintah Indonesia memanfaatkan sentimentalitas masyarakat Barat. Sama seperti mereka dulu menjual budaya pop, sekarang mereka mulai menjual kebaikan. Percayalah, semua data itu palsu, dibeli dari media. Bagaimana mungkin sebuah negara yang bahkan tidak masuk dalam Dewan Keamanan memiliki kapasitas mobilisasi medis nomor 1 di dunia? Ini lelucon terbesar abad ini. Kenji Tanaka dengan elegan menggoyangkan gelas anggur merahnya, tatapannya sombong seperti orang tua melihat anak kecil. Apa yang dikatakan Tuan Hasan, meskipun kasar, ada benarnya. Infrastruktur dan teknologi medis Indonesia, mana yang tidak belajar dari kami Jepang puluhan tahun lalu? Seorang murid mungkin bisa meniru gurunya, tapi tidak akan pernah bisa melampauinya. Saya lihat yang disebut keajaiban Indonesia ini tak lebih dari ilusi di tengah gelembung ekonomi. Seperti Tokyo di tahun 90-an, terlihat megah, tapi begitu pecah, tidak ada apa-apa lagi. Mendengarkan argumen kedua perwakilan negara besar Asia itu, hati saya justru merasa gelisah. Jika ini hanya gelembung, mengapa dana dari Wall Street mengalir deras ke bursa saham Jakarta? Jika ini hanya meniru, mengapa para raksasa teknologi Silicon Valley harus antre untuk berziarah ke Bandung dan Batam? Tapi saya tidak membantah. Saya hanya diam-diam menghabiskan anggur di gelas saya. Kalau begitu, mari kita saksikan sendiri. Mari kita lihat apakah ini gelembung atau berlian yang tak tergoyahkan. Penerbangan ke Jakarta luar biasa penuh. Sebuah sinyal anomali tersendiri. Di kelas bisnis, saya mendengar bisikan para penumpang di sekitar. Ada insinyur Eropa yang akan mengunjungi pameran teknologi. Ada anggota keluarga kerajaan Timur Tengah yang mencari kerjasama medis. Pulau ini seolah telah menjadi magnet yang kuat. Di bawah blokade politik, ia justru menarik perhatian dunia. Setelah penerbangan yang panjang, pesawat akhirnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tepat sebelum mendarat, Hasan masih mengejek. Bersiaplah untuk disambut oleh bandara tingkat provinsi yang padat, terbelakang, dan penuh dengan suara bising sepeda motor. Namun, saat pintu kabin terbuka, kenyataan memberinya tamparan pertama yang keras. Yang menyambut kami bukanlah kekacauan, melainkan keteraturan dan kecepatan yang nyaris futuristik. Di bawah atap terminal yang megah, meskipun penumpang ramai, suasananya tenang dan teratur. Udara tidak berbau debu, hanya aroma bunga melati yang samar. Gerbang imigrasi otomatis merespons dengan kecepatan yang mencengangkan, hanya butuh beberapa detik untuk menyelesaikan identifikasi biometrik, jauh lebih canggih daripada sistem manapun yang pernah saya alami di Frankfurt atau JFK. Selamat datang di Indonesia. Sebuah suara yang jernih dan percaya diri memecah keterkejutan kami. Seorang wanita muda dengan setelan rapi berdiri di pintu kedatangan. Di dadanya tersemat lencana Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia. Dia adalah Dian Lestari, penghubung kami selama perjalanan ini. Tidak perlu penerjemah. Bahasa Inggrisnya beraksen Oxford yang standar, namun memancarkan kehangatan dan ketegasan yang unik. Hasan mengerutkan kening, mencoba mendapatkan kembali sedikit wibawa sebagai perwakilan negara besar. Kami tidak butuh jadwal pertunjukan yang diatur secara resmi. Kami ingin melihat sisi yang paling nyata. Bahkan jika itu sisi yang buruk, Dian Lestari tidak terintimidasi oleh sikapnya. Sebaliknya, dia tersenyum penuh arti. Tuan Hasan, di Indonesia, kenyataan adalah senjata kami yang paling kuat. Kami tidak punya apapun untuk disembunyikan, karena kami percaya kebenaran itu sendiri sudah cukup mengejutkan. Silakan ikuti saya. Kereta bandara menuju Jakarta sudah siap. Saya ingin Anda semua merasakan apa yang disebut kecepatan Indonesia yang sesungguhnya. Saat naik kereta bandara, raut wajah Kenji Tanaka berubah. Teknologi Shinkansen yang ia banggakan, di sini seolah telah ditingkatkan ke level yang lain. Kabin kereta begitu senyap, hingga suara koin yang jatuh ke lantai pun bisa terdengar. Pemandangan di luar jendela melesat ke belakang. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit Jakarta berkilauan emas di bawah matahari terbenam, seperti mercusuar yang kesepian namun angkuh. Saya menatap cakrawala kota yang ramai namun teratur di luar jendela.
dan stereotip tentang pulau terbelakang di benak saya perlahan-lahan runtuh. Di sini tidak ada kemunduran yang dikatakan Hasan, tidak ada gelembung yang diramalkan Kenji. Yang ada hanyalah vitalitas yang kuat dan membara. Dian Lestari memberikan kami masing-masing sebuah kartu yang tampak biasa. Ini adalah kartu Imani, dan juga kunci menuju jiwa Indonesia. Tuan-tuan, kencangkan sabuk pengaman Anda, karena yang akan Anda saksikan adalah sebuah dunia yang akan membuat buku teks PBB harus ditulis ulang. Kereta bandara melesat seperti naga perak, menembus cekungan Jakarta. Pemandangan di luar jendela berubah dengan cepat. Dari lahan hijau di Tangerang hingga gedung-gedung tinggi di Jakarta, setiap sudut memancarkan vitalitas yang tak dapat diabaikan. Hasan terus menatap layar berita di dalam gerbong, wajahnya semakin masam. Layar itu sedang menyiarkan berita keuangan hari itu. Indeks harga saham gabungan, IHSG, kembali mencetak rekor baru, terus memperlebar jarak dengan indeks Straits Times Singapura. Arus modal asing yang masuk memecahkan rekor historis. Tidak mungkin, Hasan menggertakkan giginya, menunjuk layar itu kepada saya. Adrian, lihat angka-angka konyol ini. Singapura adalah jantung keuangan Asia. Bagaimana mungkin bisa dilampaui oleh pulau pinggiran ini? Ini jelas spekulasi jangka pendek di pasar modal. Ini gelembung, kemakmuran palsu. Saya melihat urat-urat yang menonjol di dahinya, dan dengan tenang bertanya balik. Hasan, modal adalah pengecut yang paling jujur. Jika di sini benar-benar gelembung, mengapa investor cerdas seperti Warren Buffett terus menambah investasi? Mengapa para CEO Nvidia dan AMD berlomba-lomba terbang ke sini? Akui saja, modal sedang memilih dengan kakinya. Mereka memilih kebebasan dan supremasi hukum, bukan kontrol dan ketakutan. Hasan tidak menjawab, hanya dengan marah memalingkan wajahnya keluar jendela, menatap kemakmuran yang tidak ingin diakuinya. Setelah tiba di pusat kota Jakarta, kami tidak pergi ke hotel untuk beristirahat, melainkan langsung menuju markas besar Badan Kerjasama Pembangunan Internasional di Bilangan Menteng. Tempat ini bukan seperti kantor pemerintahan yang saya bayangkan, penuh tumpukan dokumen dan birokrasi, melainkan lebih mirip pusat riset dan pengembangan teknologi tinggi di Silicon Valley. Memasuki lobi, kami disambut oleh dinding interaktif digital raksasa. Di atasnya, titik-titik merah berkelip padat, menutupi sudut-sudut termiskin dan paling membutuhkan bantuan di planet ini. Disinilah ruang perang kami. Dian Lestari memperkenalkan sambil menunjuk ke peta. Saat ini, Indonesia sedang menjalankan 127 proyek kerjasama di 53 negara. Kenji Tanaka mendorong kacamatanya, menunjukkan senyum sinis. 127, dengan skala fiskal Indonesia, mempertahankan begitu banyak proyek. Saya khawatir ini hanya besar pasak daripada tiang. Diplomasi bagi-bagi uang semacam ini, kami di Jepang sudah melakukannya di tahun 80. Akhirnya terbukti itu hanyalah permainan uang. Tidak, Tuan Kenji. Anda salah paham. Tatapan mata Dian Lestari tiba-tiba menjadi tajam. Kami tidak memberikan uang. Kami memberikan otak. Dia menekan tombol di remote-nya. Dinding berubah, menampilkan foto sebuah tambak udang di Asia Tenggara. Dalam foto itu, seorang petambak berkulit gelap sedang mengoperasikan sebuah drone yang tampak sangat futuristik. Dan di chip inti drone itu, tercetak dengan jelas logo buatan Indonesia. Ini adalah program aquakultur cerdas yang kami jalankan di Thailand dan Vietnam, jelas Dian. Dulu, petambak di daerah ini, karena perubahan iklim, hasil panennya sangat tidak stabil. Bantuan dari negara-negara barat adalah mengirimkan makanan yang habis setelah dimakan. Tapi kami berbeda. Kami menanamkan chip sensor canggih buatan Indonesia ke dalam drone-drone pertanian berbiaya rendah ini. Mereka dapat menganalisis secara presisi kadar oksigen air, distribusi penyakit, bahkan menghitung jumlah pakan optimal untuk setiap kolam. Chip? Seru Kenji. Kalian menggunakan chip paling canggih untuk hal seperti ini? Ini pemborosan. Chip-chip itu seharusnya digunakan di rudal atau superkomputer. Bagaimana bisa diberikan kepada petambak? Inilah perbedaan Indonesia dengan dunia. Dian Lestari mengangkat dagunya, suaranya penuh kebanggaan. Di mata Anda, chip adalah alat untuk menghasilkan uang, senjata hegemoni. Tapi di mata kami, teknologi seharusnya memiliki kehangatan. Teknologi ini membuat hasil panen udang di sana berlipat 3 dalam setahun. Petambak itu tidak hanya bisa memberi makan keluarganya, tapi juga punya uang lebih untuk menyekolahkan anaknya ke universitas. Tuan Kenji, saya tanya, mana yang lebih hebat?
menggunakan chip untuk membuat rudal, atau menggunakan chip untuk membuat seorang anak mendapatkan pendidikan. Kenji Tanaka terdiam, tak bisa berkata-kata. Industri presisi Jepang yang ia banggakan, meskipun kuat, selalu disertai dengan biaya tinggi dan tembok paten. Ia tidak pernah berpikir bisa menggunakan cara seperti ini, dengan pukulan telak untuk menghangatkan masyarakat lapisan bawah. Hasan, jelas tidak mau ketinggalan. Menyela dengan dingin, terdengar sangat menyentuh. Tapi tidak ada makan siang gratis di dunia. Kalian melakukan ini pasti ada tujuan politik di baliknya, kan? Untuk mendapatkan suara dari negara-negara kecil itu? Atau untuk mengendalikan nadi ekonomi mereka dari belakang? Ini adalah bentuk kolonialisme baru. Dian Lestari berbalik, menatap mata Hasan. Tatapannya begitu jernih hingga membuat orang tak berani menatap balik. Tuan Hasan, kami tidak menandatangani perjanjian jebakan utang. Kami tidak meminta hak penggunaan pelabuhan. Kami bahkan tidak memaksa mereka untuk bersuara untuk kami di forum internasional. Kami hanya percaya pada satu kekuatan. Siklus kebaikan. Siklus kebaikan? Hasan tertawa mengejek. Ya, Dian Lestari membuka foto lain. Itu adalah sekelompok insinyur muda dari Afrika yang sedang menerima pelatihan di sebuah pusat teknologi di Bandung. Dulu Indonesia kami juga pernah menjadi negara penerima bantuan. Tidak punya apa-apa. Masyarakat internasional lah yang membantu kami. Sekarang kami sudah bangkit. Satu-satunya tujuan kami adalah meneruskan keberuntungan ini. Ini bukan kolonialisme. Ini adalah balas budi. Dan lagi, dia berhenti sejenak. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyum percaya diri. Ketika para pemuda dari negara-negara ini telah mempelajari teknologi Indonesia, terbiasa dengan standar Indonesia, dan percaya pada kualitas Indonesia, menurut Anda, siapa yang akan mereka pilih sebagai mitra kerjasama di masa depan? Apakah mereka akan memilih hegemoni yang selalu ingin mengendalikan mereka, atau memilih teman yang tulus berharap mereka menjadi kuat? Ruang pertemuan itu hening senyap. Kata-kata Dian Lestari seperti pisau bedah, dengan presisi membelah lapisan pertahanan tebal di hati Hasan dan Kenji. Saya menatap titik-titik merah yang berkelip di dinding, dan tiba-tiba mengerti mengapa laporan rahasia PBB itu menempatkan Indonesia di peringkat pertama. Ini bukan bantuan. Ini adalah strategi. Sebuah strategi global yang didasarkan pada kemanusiaan dan kepercayaan yang lebih kokoh daripada aliansi militer manapun. Tepat saat kami masih tenggelam dalam guncangan pemikiran ini, ponsel Dian Lestari berdering. Dia melirik layar, ekspresinya menjadi sedikit serius. Tuan-tuan, meskipun saya sangat ingin terus menunjukkan pencapaian kami, sekarang adalah waktu makan malam. Untuk membuat Anda merasakan esensi budaya Indonesia, kami telah mengatur makan malam di restoran Sri Kandi. Namun, di sana, Anda mungkin akan melihat sisi lain dari masyarakat Indonesia. Sisi yang mungkin akan membuat Tuan Kenji merasa tidak nyaman. Efisiensi dan ketertiban yang ekstrem. Kenji Tanaka mendengus. Dalam hal ketertiban dan etiket, tidak ada yang bisa membuat orang Jepang merasa tidak nyaman. Kami adalah ahlinya di bidang ini. Saya tersenyum pahit dalam hati. Kenji belum tahu bahwa di restoran yang penuh dengan uap dan aroma rempah itu, ia akan mengalami momen yang paling mendekati kematian, sekaligus paling mendekati kelahiran kembali dalam hidupnya. Malam di kawasan SCBD Jakarta begitu gemerlap. Cahaya dari gedung-gedung pencakar langit berpadu dengan aliran cahaya dari lalu lintas yang padat, menciptakan lukisan kemakmuran. Kami tiba di restoran Sri Kandi, yang terkenal di seluruh dunia. Ini bukan sekadar restoran, melainkan miniatur dari budaya adiluhung Indonesia. Melalui jendela kaca yang terang, kami bisa melihat para koki dengan presisi layaknya ahli bedah sedang menyiapkan setiap hidangan. Setiap detail melambangkan pengejaran kesempurnaan orang Indonesia. Namun, kehalusan ini di mata Kenji Tanaka justru menjadi alasan lain untuk menyerang. Ini tidak lebih dari menata nasi dan daging, kata Kenji, sambil duduk di ruang pribadi, melihat nasi tumpeng yang baru saja disajikan, masih mengepulkan uap panas. Nada bicaranya masih membawa arogansi yang mendarah daging. Orang Jepang menghargai rasa asli bahan makanan. Makanan yang diproses secara berlebihan seperti ini hanya untuk menyenangkan turis. Pada dasarnya, budaya Indonesia hanyalah campuran murah dari budaya Melayu dan pengaruh asing lainnya, kurang memiliki jiwa sendiri. Hasan juga tersenyum sinis. Benar, sama seperti teknologi mereka, semuanya hanya mengerjakan pesanan orang lain. Di mana orisinalitasnya?
Saya melihat kedua orang tua yang masih hidup dalam prasangka ini, baru saja akan membantah ketika saya melihat Dian Lestari masih mempertahankan senyum elegannya. Dia tidak marah, hanya berkata dengan lembut, "Tuan-tuan, silakan dicoba dulu." Terkadang, di balik penampilan yang paling sederhana, tersembunyi keahlian yang paling rumit. Kenji Tanaka mendengus, mengambil sepotong rendang, dan memasukkannya ke dalam mulut. Tepat pada saat itu, bencana datang tanpa peringatan. Kenji, yang tadinya berwajah meremehkan, tiba-tiba seluruh tubuhnya kaku. Sendoknya jatuh ke lantai dengan bunyi klang. Kedua tangannya mencengkeram dadanya dengan erat. Wajahnya dalam hitungan detik berubah dari kemerahan menjadi pucat pasi, lalu menjadi abu-abu yang mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokannya mengeluarkan suara terengah-engah seperti orang sekarat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang sedang merobek organ dalamnya. "Kenji, kamu kenapa? Apa tersedak?" Hasan panik berdiri dan memukul-mukul punggung Kenji dengan keras. "Jangan sentuh dia!" teriak saya, berlari menghampiri dan memegang pergelangan tangan Kenji. Nadi lemah dan sangat tidak teratur. Ditambah dengan ekspresi kesakitan, seolah punggungnya dibelah kapak. Otak analisis strategis saya langsung beralih ke mode pertolongan pertama. Gejala ini sangat saya kenal. Itu adalah diseksi aorta lapisan dalam pembuluh darah aorta robek. Darah menyembur masuk ke dinding pembuluh darah, merobek pembuluh darah itu hidup-hidup. Ini adalah pembunuh paling ganas dalam penyakit kardiovaskular. Tingkat kematiannya meningkat 1% setiap jam. "Ini diseksi aorta. Cepat panggil ambulans." Saya melihat mata Kenji yang sudah mulai memutih. Rasa putus asa menyelimuti saya. Ini pusat kota, jam sibuk makan malam, lalu lintas pasti macet total. Dalam kondisi seperti ini, ambulans tidak akan bisa masuk. Habislah. Hasan terduduk lemas di kursi, wajahnya sepucat tanah. Menunggu ambulans datang di daerah seramai ini, dia pasti sudah tiada. Inilah lalu lintas Indonesia kalian. Inilah jalan buntu kalian. Namun, di puncak kekacauan dan keputusasaan ini, saya melihat pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Dian Lestari, wanita muda Indonesia ini, saat menghadapi krisis hidup dan mati yang begitu mendadak, tidak berteriak sedikit pun. Ketenangannya nyaris seperti AI yang presisi. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya, menelepon 119. Bicaranya sangat cepat namun jelas luar biasa. "Lapor 119, lokasi SCBD, restoran Srikandi. Pria, warga negara asing, 60 tahun, nyeri dada mendadak, kehilangan kesadaran. Dugaan diseksi aorta tipe A. Mohon kirim tim paramedis tingkat lanjut dan beritahu rumah sakit rujukan terdekat untuk mengaktifkan jalur hijau." Tepat saat dia menutup telepon, keributan di restoran secara ajaib mereda. Tidak ada kekacauan dan teriakan yang saya bayangkan. Tidak ada orang yang mengerumuni dengan ponsel di tangan. Para pengunjung restoran di sekitarnya seolah-olah telah terlatih secara profesional, dengan cepat dan tenang bangkit, memindahkan meja dan kursi mereka, menciptakan sebuah jalur kehidupan yang lebar di tengah restoran yang padat. Kualitas seperti ini. Bagaimana mungkin? Hasan menatap sekeliling dengan ngeri. Dia terbiasa dengan kekacauan dan ketidakpedulian di lokasi bencana. Pemandangan yang teratur di depannya membuatnya mengalami keruntuhan kognitif. Hal yang lebih mengejutkan terjadi. Dian Lestari berjongkok di samping Kenji, memegang tangannya, dan dengan bahasa Jepang yang fasih berbisik di telinganya dengan tegas, "Kenji-san, bertahanlah. Ambulans Indonesia akan segera tiba. Di sini, kami tidak akan pernah menyerah pada satu nyawa pun." "Segera?" Hasan menunjuk dengan putus asa ke arah lalu lintas yang padat di luar jendela. "Kamu sedang bermimpi? Dengan kondisi jalan seperti ini, butuh setidaknya setengah jam." Tetapi kenyataan memberikan tamparan paling keras kepada Hasan. Hanya dalam 4 menit ya, saya sengaja melirik jam tangan saya. Hanya 4 menit di luar jendela terdengar suara sirene yang khas, cepat dan berirama. Suara itu bukan memohon, melainkan mendeklarasikan sebuah kontrol mutlak. Melalui jendela kaca, saya melihat arus lalu lintas di jalan. Mobil-mobil sport mahal, bus, taksi, seperti laut merah yang dibelah Musa, dengan cepat dan rapi menepi ke kedua sisi, membentuk sudut 45 derajat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah insting kolektif sosial yang terukir dalam tulang. Ambulans melaju tanpa hambatan di tengah kemacetan, seperti kilat yang membelah malam. Ini
Ini tidak mungkin, gumam Hasan, seolah melihat teknologi alien. Efisiensi membuka jalan seperti ini, bahkan Jerman pun tidak bisa melakukannya. Dua orang petugas berseragam oranye, terang petugas medis Indonesia, masuk ke restoran. Gerakan mereka secepat kilat, hanya menyisakan bayangan, tetapi setiap langkahnya presisi dan tanpa celah. Tidak ada basa-basi, tidak ada pertanyaan yang tidak perlu. Tekanan darah lengan kanan 80-50, lengan kiri tidak terukur. Nadi tidak simetris. Konfirmasi tanda-tanda di seksi aorta. Salah satu petugas melapor dengan suara keras, sambil dengan cepat memasangkan masker oksigen pada Kenji dan memasang jalur infus. Hubungi RSCM. Beritahu tim bedah jantung untuk siaga. Siapkan ECMO. Saya melihat operasi mereka yang mengalir seperti air, dan rasa putus asa di hati saya perlahan berubah menjadi kekaguman yang luar biasa. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah sistem. Sebuah sistem yang telah mengukir 4 kata nyawa adalah yang utama ke dalam kode operasional sebuah kota. Hasan masih ingin mengikuti, tetapi dihentikan oleh Dian Lestari. Tuan Hasan, ruang di ambulans terbatas. Saya akan mendampingi. Anda dan Direktur Van der Berg silakan naik mobil dinas kami dan mengikuti di belakang. Tatapan Dian Lestari masih tenang, tetapi di bahunya yang kurus itu, saya seolah melihat tulang punggung terkuat dari pulau ini. Tenang saja, ini Indonesia. Selama dia masih bernapas, kami bisa merebutnya kembali dari tangan malaikat maut. Ambulans melesat pergi, meninggalkan sekelompok orang asing yang masih syok dan sekelompok orang Indonesia yang sudah kembali duduk dengan tenang untuk melanjutkan makan mereka. Seolah-olah drama hidup dan mati barusan hanyalah sebuah episode kecil yang tidak berarti di kota yang beradab ini. Saya menatap Hasan, perwakilan negara besar ini, saat ini, dengan tangan gemetar, mencoba menyalakan sebatang rokok, tetapi tidak pernah berhasil. Adrian, tanyanya dengan suara serak. Kamu lihat itu, mobil-mobil itu, bagaimana mereka bisa serempak menepi dalam sekejap? Saya menarik napas dalam-dalam, menatap jalanan Jakarta yang masih teratur di luar. Itu bukan aturan lalu lintas, Hasan. Itu adalah gotong royong. Kita mungkin benar-benar telah meremehkan lawan ini. Jika sebuah masyarakat, bahkan saat sedang makan, bisa menunjukkan disiplin seperti ini, maka di medan perang. Saya tidak melanjutkan kalimat itu, tetapi Hasan jelas mengerti. Wajahnya menjadi lebih pucat, karena dia menyadari yang dihadapinya bukanlah sebuah pulau kecil yang lemah, melainkan sekelompok warga negara modern yang sangat solid, berkualitas tinggi, dan menakutkan. Ambulans melaju kencang, seolah ada sepasang tangan tak terlihat yang membuka jalan di tengah arus lalu lintas. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, kami telah tiba di pintu masuk Unit Gawat Darurat UGD, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM, institusi medis tertinggi di Indonesia. Saya tadinya membayangkan akan melihat UGD yang kacau, penuh sesak, dengan teriakan dan bau keringat pemandangan yang biasa saya lihat di banyak rumah sakit umum di negara-negara barat. Namun, saat pintu geser otomatis terbuka, saya dan Hasan sekali lagi terpana oleh pemandangan di depan kami. Tempat ini sunyi menakutkan, namun efisiennya mengagumkan. Tidak ada tangisan histeris keluarga, tidak ada sampah medis yang berserakan. Tempat ini lebih mirip pusat komando ruang angkasa berteknologi tinggi. Setiap tenaga medis berjalan cepat, tatapan mereka fokus. Semua komunikasi dilakukan melalui earpiece dan papan digital. Pasien tiba, tim trauma siaga, dengan satu perintah. 7 atau 8 tenaga medis langsung mengerumuni. Mereka tidak bergerak kacau seperti lalat tanpa kepala, melainkan seperti roda gigi jam yang presisi. Setiap orang menempati posisinya dengan tepat. Hasan terengah-engah mengikuti di belakang, masih memegang dompet Kenji, berteriak cemas. Di mana tempat pendaftaran? Kita harus mengisi formulir dulu, dan deposit. Dia orang asing, tidak punya asuransi. Kalau kalian tidak terima uang dulu, apa kalian tidak akan menolongnya? Dia terbiasa dengan aturan dingin bayar dulu, baru selamatkan di negaranya. Tetapi di sini, teriakannya terdengar sangat aneh dan konyol. Seorang perawat triase mengambil paspor Kenji, memindainya di sebuah mesin pembaca. Seketika, di layar muncul sebuah rekam medis elektronik sementara. Tuan Hasan, ini Indonesia. Dian Lestari dengan tenang menahan tangan Hasan yang gemetar. Dalam logika sistem BPJS Kesehatan kami, hak hidup lebih tinggi dari hak milik. Sistem sudah secara otomatis membuat kode medis darurat. Dokter,
Dalam 0,5 detik setelah menyentuh pasien, sudah bisa melihat data fisiologis dasarnya melalui basis data cloud. Soal uang, itu bisa dibicarakan setelah dia selamat. Ini, bagaimana mungkin? Hasan menatap tak percaya pada papan digital di dinding yang secara real-time menampilkan data vital Kenji. Teknologi medis berbasis cloud seperti ini, bahkan di Silicon Valley, masih dalam tahap percobaan. Indonesia jiran sudah menerapkannya secara luas. Tekanan darah 70/40, tamponade perikardial. Harus segera dioperasi. Kepala UGD, seorang profesor yang tampak sangat berwibawa, hanya melirik sekali gambar USG dan langsung membuat keputusan. Beritahu, ruang operasi hibrida untuk mengaktifkan sistem lengan robotik Da Vinci. Siapkan cangkok pembuluh darah buatan. Dan segera minta ahli perfusi untuk mendorong mesin ECMO ke sini. ECMO. Mendengar kata itu, lutut Hasan lemas. Hampir saja ia berlutut. Sebagai pejabat negara besar tentu ia tahu bobot mesin ini. Itu adalah mesin penyelamat nyawa pamungkas yang berfungsi menggantikan fungsi jantung dan paru-paru. Di banyak negara, itu adalah sumber daya langka yang hanya bisa dinikmati oleh para elit. Tapi di Indonesia, mesin itu sepertinya siaga seperti stetoskop, siap bertarung untuk siapa saja, bahkan untuk orang asing seperti Kenji. Tapi, surat persetujuan operasi, tanda tangan keluarga. Hasan masih menggumamkan prosedur-prosedur rumit itu. Profesor itu menoleh, matanya di balik masker setajam pisau. Anda temannya, tanda tangani. Sekarang, setiap detik aortanya terus robek. Di Indonesia, kami tidak membuang waktu untuk kertas. Kami hanya berpacu dengan waktu melawan Tuhan. Hasan dengan gemetar menandatangani surat itu. Tepat saat ujung pena meninggalkan kertas, Kenji sudah didorong ke lift khusus ruang operasi. Dari masuk rumah sakit hingga naik ke meja operasi, seluruh proses tidak sampai 15 menit. Ini keajaiban. Ini tidak ilmiah. Hasan terduduk lemas di kursi ruang tunggu, matanya kosong. Di negara kami, hanya untuk mencari koneksi dan mendapatkan ranjang saja butuh setengah hari. Di sini, ternyata, inilah efisiensi Indonesia. Saya menatap lampu merah. Operasi sedang berlangsung yang menyala. Hati saya dipenuhi perasaan campur aduk. Hasan, kau selalu mengira Indonesia terbelakang. Tapi faktanya, di medan perang hidup dan mati ini, mereka telah memimpin dunia satu generasi penuh. Namun, takdir sepertinya tidak ingin melepaskan kami begitu saja. Tepat setelah operasi berjalan setengah jam, pintu ruang operasi tiba-tiba terbuka. Seorang perawat berlari keluar dengan tergesa-gesa, memegang laporan lab, wajahnya sangat tegang. Siapa teman pasien? Saya. Kami. Hasan melompat berdiri. Firasat buruk menyelimuti hatinya. Situasinya sangat tidak baik, kata perawat itu dengan cepat. Pasien memiliki golongan darah yang sangat langka, AB resus negatif. Selama operasi, ditemukan robekan aorta lebih luas dari perkiraan. Pendarahan sudah lebih dari 2000 cc. Stok bank darah kami habis. Jika tidak segera ditransfusi, meskipun operasi berhasil, dia akan meninggal karena shock hipovolemik. Apa? Hasan merasa langit akan runtuh. RH negatif, itu darah panda. Di antara orang Asia, probabilitasnya hanya 3/1000. Sekarang mau cari di mana? Butuh berapa lama untuk mencari donor? Mengambil dari pusat donor darah butuh setidaknya 1 jam. Sudah tidak keburu, suara perawat itu juga terdengar cemas. Habislah. Hasan dengan putus asa memeluk kepalanya, air mata mengalir. Inikah takdir? Lolos dari kemacetan, lolos dari triase UGD, tapi akhirnya mati karena kehabisan darah. Kenji, maafkan aku. Saya melihat pemandangan ini, hati saya juga dipenuhi rasa tak berdaya. Inilah batas ilmu kedokteran. Sebaik apapun sistemnya, secanggih apapun teknologinya, tidak bisa menciptakan darah. Tetapi, kami semua lupa satu hal. Kami lupa bahwa di samping kami masih berdiri seseorang. Dian Lestari, yang sejak tadi diam, kini mengeluarkan ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di layar. Matanya tidak menunjukkan keputusasaan, hanya kilatan keteguhan yang tidak saya mengerti. Tuan Hasan, usap air mata Anda. Suara Dian Lestari tidak keras, tetapi memiliki daya tembus yang aneh. Tadi Anda bertanya apa itu jiwa Indonesia. Sekarang, akan saya tunjukkan kepada Anda apa yang disebut jiwa Indonesia. Dia menekan tombol kirim. Saya sudah menyebarkan permohonan donor darah darurat di grup WhatsApp dan Twitter. Meskipun sekarang sudah larut malam, meskipun di luar mungkin sudah mulai hujan.
Tapi saya percaya. Dia mengangkat kepalanya, menatap kegelapan malam di luar pintu UGD. Saya percaya orang Indonesia akan datang. Kamu sudah gila. Hasan tertawa getir. Hanya dengan postingan? Ini darah RH negatif. Dan ini tengah malam. Siapa yang mau keluar dari selimut hangatnya untuk menyelamatkan orang asing yang tidak dikenal? Dian Lestari tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam di sana, seperti mercusuar yang menunggu respons dari lautan. 1 menit berlalu, 2 menit berlalu. Tiba-tiba, pintu otomatis lobi UGD terbuka. Saat pintu UGD terbuka, yang masuk bukanlah pejabat atau orang kaya yang saya bayangkan, melainkan seorang pria paruh baya, mengenakan seragam kerja yang penuh noda oli. Di dahinya masih meneteskan keringat, tangannya menggenggam helm yang sudah pudar. Dia tampak seperti seorang pengemudi ojek online yang baru saja menyelesaikan order terakhirnya. Dia terengah-engah berlari ke meja depan, suaranya lantang, namun penuh urgensi. Permisi, apa benar tadi ada yang posting di medsos butuh darah RH negatif? Saya AB negatif. Ambil darah saya. Hasan tertegun. Dia menatap pria berpenampilan sederhana yang sama sekali tidak berhubungan dengan penyelamatan internasional ini, dan secara refleks bertanya, Anda, kerabat pasien, atau teman? Pria itu menyeka keringatnya, menunjukkan senyum yang sangat tulus. Saya tidak kenal dia siapa, Mas. Tapi tadi pas berhenti di lampu merah, saya lihat di Twitter katanya ada orang asing mau meninggal di sini. Saya pikir, toh darah saya banyak, jadi saya mampir ke sini. Gimana? Masih keburu? Mulut Hasan terenganga, sepatah kata pun tak bisa terucap. Demi menyelamatkan orang asing yang sama sekali tidak dikenal, pria ini tanpa ragu menghentikan pekerjaannya dan bergegas datang. Tapi ini barulah permulaan. Pintu otomatis terbuka lagi. Kali ini, sepasang kekasih muda masih mengenakan seragam sebuah department store di dekatnya. Lalu, seorang mahasiswa yang masih membawa tas ransel. Kemudian, seorang ibu rumah tangga yang hanya mengenakan piyama dan mantel. Dalam waktu kurang dari 20 menit, lobi RSCM yang seharusnya sepi di tengah malam, kini dipenuhi antrean panjang. Di antara mereka ada insinyur yang baru selesai lembur, masih mengenakan kartu identitasnya. Ada pengusaha yang datang dengan mobil mewah. Ada juga pedagang kaki lima yang baru saja menutup warungnya. Orang-orang dari berbagai lapisan sosial ini, saat ini, berdiri bersama karena satu alasan sederhana yang sama, menyelamatkan nyawa. Saya juga RH negatif. Biarkan saya duluan. Saya tidak buru-buru. Saya bisa menunggu. Yang penting dia selamat. Hasan melihat antrean itu. Seluruh tubuhnya gemetar seolah tersambar petir, bersandar di dinding. Dia menoleh ke Dian Lestari. Suaranya serak seperti menelan pasir. Apa kalian memberi mereka uang? Atau semacam hadiah poin kredit sosial? Dian Lestari memandangi warga yang sedang menyingsingkan lengan baju untuk mendonorkan darah. Matanya sedikit memerah, tetapi nadanya sangat bangga. Tuan Hasan, Anda masih belum mengerti. Di Indonesia, ini disebut semangat gotong royong. Kami tidak butuh mobilisasi pemerintah, tidak butuh iming-iming uang. Setiap kali ada bencana, entah itu gempa bumi, banjir, atau kasus perorangan seperti hari ini, reaksi pertama orang Indonesia bukanlah apa urusannya denganku, melainkan apa yang bisa saya bantu. Inilah sebabnya. Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia sering mengabaikan kami, tingkat donor darah kami selalu menjadi yang tertinggi di dunia. Hasan terdiam. Dia melihat pengemudi ojek itu, setelah selesai mendonorkan darah, menerima sekotak susu dan biskuit dari perawat, tersenyum seperti anak kecil saat pergi. Punggung itu, di matanya, tiba-tiba menjadi sangat agung. Jauh lebih agung daripada diplomat berdasi manapun yang pernah ia temui di PBB. Saat itu, seorang perawat mendorong kotak pendingin berisi kantong-kantong darah, berlari kecil menuju lift khusus ruang operasi. Darah merah segar itu tidak hanya membawa oksigen, tetapi juga penghormatan tertinggi pulau ini terhadap kehidupan. Saya melihat Hasan, dan menemukan bahwa di sudut mata perwakilan Malaysia yang keras ini, menetes setetes air mata. Dia dengan cepat menghapusnya, seolah itu adalah simbol kelemahan, tapi bahunya yang bergetar mengkhianatinya. Adrian, katanya pelan, suaranya membawa rasa kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama ini saya pikir negara yang kuat bergantung pada kapal induk, rudal, dan PDB. Tapi hari ini saya baru sadar, kekuatan yang paling menakutkan bukanlah senjata yang membunuh, melainkan
kebaikan yang tanpa pamrih ini. Jika warga suatu negara bisa secara sukarela berkorban untuk orang asing, maka negara itu tidak terkalahkan. Saya menepuk bahunya, hati saya juga bergejolak. Inilah sistem pertahanan terkuat Indonesia. Bukan jet tempur, melainkan 270 juta hati yang saling terhubung. Di dalam ruang operasi, pertempuran masih berlanjut. Meskipun kami tidak bisa melihat pemandangannya, melalui layar informasi di luar, kami bisa melihat setiap langkah yang menegangkan. Sirkulasi ekstrakorporeal berjalan. Penggantian aorta dimulai. Waktu berlalu, menit demi menit. Operasi yang diperkirakan memakan waktu 10 jam, di bawah efisiensi luar biasa tim medis Indonesia, berjalan dengan sangat cepat. Dian Lestari memberitahu kami bahwa dokter bedah utama menggunakan teknologi mixed reality terbaru, menumpangkan gambar 3D pembuluh darah pasien ke dalam bidang pandangnya. Ini membuat setiap sayatan presisi hingga tingkat mikrometer. Dan teknologi ini adalah hasil kolaborasi lintas batas antara raksasa teknologi Indonesia dan rumah sakit ternama. Pukul 3 dini hari. Lampu merah di atas ruang operasi akhirnya padam, berubah menjadi hijau yang menenangkan. Pintu perlahan terbuka. Profesor bedah utama berjalan keluar dengan tubuh lelah, melepaskan maskernya, memperlihatkan bekas tali yang dalam. Tapi matanya masih cerah dan tajam. Operasi sangat sukses. Suara profesor itu serak namun penuh kekuatan. Berkat darah segar yang datang tepat waktu, pasien sudah melewati masa kritis. Jantungnya berdetak kembali dengan kuat. Diperkirakan akan sadar dalam 6 jam. Saat itu, saya mendengar Hasan menghela napas panjang. Seluruh tubuhnya lemas, merosot ke lantai. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, mengeluarkan suara aneh yang merupakan campuran antara tangisan dan tawa. Terima kasih, Hasan mengangkat kepalanya, menatap dokter Indonesia yang jauh lebih muda darinya itu, untuk pertama kalinya menggunakan bahasa yang sopan. Terima kasih dokter, telah menyelamatkan teman saya. Sungguh, terima kasih. Profesor itu hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada orang-orang yang antre di luar sana. Oh ya, dan jangan lupa bayar tagihannya. Meskipun kami mengutamakan nyawa, sumber daya BPJS juga sangat berharga. Satu kalimat humor dari profesor itu membuat suasana yang tadinya tegang langsung mencair. Dian Lestari maju, memberikan segelas air hangat kepada profesor itu, lalu berbalik kepada kami. Tuan-tuan, sekarang sudah bisa tenang kan? Saya ingin mengajak Anda ke suatu tempat. Sebelum Tuan Kenji sadar, Anda perlu melihat sisi lain Indonesia. Sumber dari mana semangat dan teknologi ini lahir. Kemana? Tanya saya. Saat ini, saya sudah memiliki kepercayaan mutlak pada pemandu muda ini. Melihat kekuatan yang menjaga kedamaian ini semua, Dian Lestari memandang ke langit malam yang gelap di luar jendela, tatapannya menjadi dalam. Karena hanya di balik perisai yang kuat, kebaikan yang lembut ini tidak akan dilahap oleh serigala. Kami mengikuti Dian Lestari keluar dari rumah sakit. Jalanan Jakarta di dini hari masih terang benderang. Papan nama minimarket memancarkan cahaya hangat. Saya melihat kota ini, tidak ada lagi label berbahaya atau terbelakang. Yang ada adalah rasa hormat yang mendalam. Sebelum masuk mobil, Hasan menoleh untuk terakhir kalinya, menatap logo RSCM. Bangunan tua itu tampak sangat megah di kegelapan malam. Saya tahu, setelah malam ini, tidak peduli seberapa keras ia berteriak di sidang umum PBB, lubuk hatinya telah selamanya ditembus oleh kelembutan pulau ini. Dalam kegelapan sebelum fajar, mobil dinas membawa kami meninggalkan pusat kota Jakarta, menyusuri jalan tol menuju utara. Hasan terus diam. Jelas pemandangan di rumah sakit tadi telah menghancurkan sistem nilai yang ia anut selama puluhan tahun. Dia menatap pemandangan yang berlalu di luar jendela, tatapannya kosong, seperti anak yang tersesat. Nona Dian, kita mau kemana? Hasan akhirnya tak tahan memecah keheningan. Kenji masih di rumah sakit. Bukankah kita seharusnya kembali menjaganya? Tuan Kenji, sekarang sangat aman. Ruang ICU di RSCM lebih aman daripada Gedung Putih. Dian Lestari duduk di kursi depan. Nadanya tenang. Saya mau membawa Anda melihat harga di balik keamanan ini. Tuan Hasan, tadi Anda bilang kebaikan orang Indonesia itu tanpa alasan. Sebenarnya itu tidak benar. Kebaikan kami ada karena kami punya cukup kekuatan untuk melindunginya. Mobil berhenti di sebuah dataran tinggi di tepi laut. Ini adalah sebuah titik pandang tersembunyi di pesisir utara. Di kejauhan, terbentang Laut Jawa yang gelap dan dalam.
Angin laut menderu, membawa aroma asin, menghantam bebatuan karang dengan suara keras. Dian Lestari menunjuk ke perairan gelap yang tak berujung itu, suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan tajam. Tuan Hasan, di bawah permukaan laut itu, menurut Anda ada apa? Hasan mengerutkan kening. Laut? Selain kapal nelayan? Apalagi? Di sana ada seekor paus. Seekor paus yang diam tapi mematikan, kata Dian Lestari. Tahun lalu, kami berhasil meluncurkan kapal selam buatan dalam negeri pertama kami, KRI Alugoro, dan di balik pegunungan di belakang kita, tersembunyi rudal-rudal Brahmos. Mereka dijuluki pembunuh kapal induk. Wajah Hasan berubah. Ini adalah topik yang paling tidak ingin dihadapinya. Dalam pendidikan yang diterimanya, kekuatan militer Indonesia tidak ada apa-apanya, bisa dihancurkan kapan saja. Apa kau sedang mengancamku? Suara Hasan mengandung nada kemarahan defensif. Tahukah kau berapa banyak rudal kami yang diarahkan ke sini? Dengan mainan-mainan ini, apa kalian bisa menahannya? Kami tidak menahan. Kami hanya membuat siapapun yang ingin menelan kami akan kehilangan semua giginya, Dian Lestari berbalik. Tatapannya lebih tajam dari angin laut. Inilah doktrin pertahanan rakyat semesta kami. Kami tidak mencari perang, tidak memprovokasi. Tapi jika kau menyentuh kami, setiap duri di tubuh landak ini dari kapal selam di laut dalam, rudal di pegunungan, hingga setiap warga negara yang telah dilatih bela negara, akan membuatmu membayar harga yang tak tertanggungkan. Saya menatap Dian Lestari. Rasa hormat yang kuat muncul di hati saya. Ini bukan kesombongan. Ini adalah tekad siap mati untuk hidup. Para ahli militer barat telah menganalisisnya selama puluhan tahun, tetapi tidak pernah ada yang menjelaskannya setajam wanita muda ini. Pertahanan Indonesia bukan untuk memenangkan perang, melainkan untuk membuat perang tidak mungkin terjadi. Tetapi, Tuan Hasan, nada Dian Lestari tiba-tiba melunak. Dia menunjuk ke cakrawala di kejauhan yang mulai terang. Senjata yang lebih kuat dari rudal, bukanlah itu. Lalu apa? Dian Lestari membuka tabletnya, menampilkan laporan internasional terbaru, Indeks Demokrasi dari The Economist Intelligence Unit. Silakan lihat ini. Di tanah Asia yang luas ini, hanya ada satu negara yang ditandai sebagai demokrasi penuh dan menduduki peringkat pertama di Asia, bahkan melampaui Jepang dan Korea Selatan. Nama itu, sekali lagi, Indonesia. Inilah perisai terkuat kami. Dian Lestari memandangi matahari yang terbit, wajahnya bersinar dengan cahaya suci. Kekuatan kami berasal dari setiap warga negara yang tahu bahwa mereka adalah pemilik negara. Di rumah sakit tadi, orang-orang yang antre mendonorkan darah. Mereka tidak diperintah, mereka memilih untuk datang. Persatuan yang terbentuk dari kehendak bebas seperti ini adalah baju zirah yang tidak bisa ditembus oleh kehendak diktator manapun. Hasan menatap peringkat itu. Jari-jarinya sedikit gemetar. Dia selalu diberitahu bahwa Indonesia itu kacau, terpecah belah, produk gagal dari demokrasi barat. Tapi kenyataannya, masyarakat ini, sambil mempertahankan kebebasan yang tinggi, justru menunjukkan kohesi dan daya eksekusi yang lebih kuat daripada negara totaliter manapun. Tuan Hasan, Anda bertanya mengapa kami menyelamatkan Kenji? Mengapa kami tidak takut dimusnahkan? Dian Lestari tersenyum. Senyum itu memiliki ketenangan yang hanya dimiliki oleh negara besar, karena sebuah negara yang benar-benar demokratis, bebas, dan dicintai rakyatnya, tidak mungkin bisa dimusnahkan. Teknologi kami menggerakkan dunia. Layanan kesehatan kami menjaga kesehatan umat manusia. Demokrasi kami menerangi masa depan Asia. Dunia membutuhkan Indonesia. Lebih dari Indonesia membutuhkan dunia. Matahari akhirnya terbit dari permukaan laut. Sinar keemasan menyinari selat yang bergelombang, juga menerangi wajah Dian Lestari yang muda dan tegar. Hasan terdiam lama sekali. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Dia menatap perairan yang pernah ia anggap bisa ditaklukkan dengan mudah itu, dan penghinaan di matanya benar-benar lenyap, digantikan oleh rasa takut dan hormat yang mendalam. Adrian, Hasan menoleh padaku, suaranya rendah. Saya telah berdebat di PBB selama bertahun-tahun, selalu mengira saya sedang memperjuangkan kebenaran. Tapi hari ini saya baru sadar, kebenaran tidak ada di meja rapat, melainkan di embusan angin laut ini. Mereka benar-benar telah mencapai sesuatu yang bahkan tidak berani kita impikan. Apa itu? Tanya saya. Martabat. Hasan mengucapkan kata itu. Bukan yang didapat dari belas kasihan, bukan pula dari ancaman, melainkan yang diraih melalui kekuatan, kebaikan, dan sistem. Martabat yang sejati. Tepat saat itu,
Ponsel Dian Lestari berdering. Panggilan dari RSCM. Kabar baik. Dian Lestari menutup telepon. Matanya berbinar gembira. Tuan Kenji sudah sadar. Kita segera kembali. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah sakit, suasana di dalam mobil benar-benar berubah. Hasan tidak lagi menatap berita di ponselnya, melainkan dengan saksama memperhatikan pemandangan Indonesia di luar jendela. Para lansia yang berolahraga pagi, anak-anak yang berangkat sekolah dengan tas ransel, para pengendara motor yang lalu lalang di ganggang. Ini bukan lagi provinsi pemberontak di peta, bukan lagi simbol politik yang kontroversial. Di matanya ini adalah sebuah peradaban yang hidup, kuat, dan mengagumkan. Kembali ke ruang perawatan intensif, Kenji sudah melepaskan selang pernapasannya. Meskipun masih sangat lemah, semangatnya tampak baik. Melihat kami masuk, mata ahli Jepang yang pernah angkuh ini langsung memerah. Hasan, Adrian. Suara Kenji serak, dengan susah payah mengulurkan tangannya. Aku masih hidup. Hidup, kau masih hidup. Hasan menggenggam tangannya, suaranya tercekat. Berkat Indonesia, berkat orang-orang yang selama ini kita pandang sebelah mata. Kenji menoleh, menatap Dian Lestari, dan Profesor Bedah yang berdiri di sampingnya. Dia berjuang untuk bangun dan membungkuk, tetapi dengan lembut ditahan oleh sang profesor. Tuan Kenji, berbaringlah, kata profesor itu dengan lembut. Ini rumah sakit, bukan arena diplomasi. Di sini hanya ada dokter dan pasien, tidak ada kebangsaan. Kenji, dengan air mata berlinang, mengucapkan kalimat yang membuat saya terkejut. Saya selalu mengira semangat Shokunin dan budaya Bushido Jepang adalah yang terbaik di dunia. Tapi saya salah. Di hadapan kematian, saya melihat sesuatu yang lebih agung. Saya melihat sebuah cinta yang melampaui batas negara. Sebuah rahmatan lil alamin. Hasan, Kenji menoleh ke rival lamanya. Laporan itu, aku tahu. Hasan mengangguk, memotongnya. Tidak perlu diperiksa lagi. Laporan itu benar, bahkan masih meremehkan mereka. Saya melihat adegan ini dan mengerti dalam hati. Investigasi ini telah berakhir. Kami datang ke sini untuk mencari kebohongan, tetapi justru menemukan kebenaran yang telah lama kami lupakan. Tapi cerita belum berakhir. Saat kami keluar dari kamar pasien, Dian Lestari memberikan kami masing-masing sebuah dokumen baru. Tuan-tuan, karena Tuan Kenji sudah melewati masa kritis, kami ingin mengundang Anda untuk menghadiri sebuah forum khusus di Jakarta besok. Mata Dian Lestari berbinar penuh harap. Temanya adalah simbiosis teknologi dan kemanusiaan. Di sana, Anda akan melihat bagaimana Indonesia membagikan pengalaman-pengalaman ini kepada dunia. Bahkan jika dunia tidak mengakui kami. Saya melihat undangan di tangan saya. Benak saya sudah menyusun draft laporan akhir yang akan saya serahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Itu tidak akan lagi menjadi analisis data yang dingin, melainkan sebuah surat pengakuan dosa dan rekomendasi yang ditujukan kepada seluruh umat manusia. Keesokan paginya, kerumunan di Jakarta Convention Center jauh melampaui imajinasi kami. Acara yang bertajuk Forum Global untuk Teknologi dan Kemanusiaan ini, meskipun tanpa dukungan resmi PBB, tetapi sejauh mata memandang, saya melihat Ketua Parlemen dari Republik Ceko, Wakil Menteri dari Lithuania, utusan khusus dari Somalia, serta perwakilan dari berbagai raksasa teknologi Silicon Valley. Di sini tidak ada aroma mesiu politik yang tegang seperti di sidang umum PBB. Yang ada adalah suasana kerjasama yang murni dan telah lama hilang. Hasan mendorong kursi roda Kenji. Kami bertiga ditempatkan di barisan depan tamu VIP. Meskipun Kenji baru saja menjalani operasi besar dan wajahnya masih pucat, ia bersikeras untuk datang. Katanya, ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana negara yang menyelamatkan nyawanya ini berdiri di panggung dunia. Lampu panggung menyala. Dian Lestari, sebagai pembicara utama, naik ke atas panggung. Di layar raksasa di belakangnya, tidak ada data rudal yang menakutkan, tidak ada grafik PDB yang dingin. Yang ada adalah sebaris kalimat sederhana namun mengguncang jiwa. Indonesia can help, and Indonesia is helping. Hadirin sekalian, suara Dian Lestari menggema ke seluruh ruangan melalui mikrofon. Banyak yang bertanya, mengapa Indonesia, dalam kondisi terisolasi, tetap bersikeras berbagi teknologi medis dan pertanian tercanggih kami dengan dunia? Mengapa kami tidak menggunakan teknologi kami sebagai senjata untuk memeras dunia, melainkan sebagai jembatan untuk menghubungkan dunia? Dia berhenti sejenak, tatapannya menyapu setiap orang di bawah panggung, dan akhirnya, seolah sengaja,
berhenti pada Hasan. Karena kami percaya, kekuasaan bisa memaksa orang untuk tunduk, tetapi hanya kehangatan yang bisa menaklukkan hati. Kami tidak mengejar untuk menjadi penguasa dunia. Kami hanya ingin menjadi teman dunia yang paling bisa diandalkan. Itulah jawaban Indonesia. Tepuk tangan gemuruh seketika meledak. Itu bukan tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan tulus dari hati. Saya melihat perwakilan Ceko di sebelah saya berdiri dengan antusias, mengangguk-angguk. Saya melihat utusan dari Afrika itu meneteskan air mata. Layar kemudian memutar sebuah video pendek, reruntuhan perang di Ukraina. Ketika semua bantuan resmi ragu-ragu karena ketakutan, tim logistik dari Indonesia sudah tiba di garis depan menembus tembakan artileri. Lokasi gempa di Turki. Momen ketika tim SAR Indonesia menggenggam tangan penyintas di antara puing-puing. Inilah warm power. Gumam Hasan, tubuhnya kaku. Seumur hidupnya ia meyakini kekuasaan dari laras senapan, meyakini diplomasi uang dan jebakan utang. Ia pikir, selama negara cukup besar, kepalan tangan cukup keras, maka orang lain akan menghormatinya. Tapi hari ini, di pulau kecil ini, ia melihat kemungkinan lain. Sebuah kemungkinan untuk memenangkan rasa hormat seluruh dunia tanpa perlu ancaman. Adrian, Hasan menoleh. Suaranya serak. Aku kalah. Saya menatapnya. Diplomat serigala yang pernah begitu angkuh ini, kini matanya penuh dengan kekalahan. Kami menghabiskan triliunan untuk propaganda, untuk membangun pelabuhan, untuk membeli hati orang. Tapi pada akhirnya, orang takut pada kami, tapi tidak mencintai kami. Hasan tersenyum pahit. Sedangkan Indonesia, mereka tidak melakukan apa-apa selain berbuat baik, dan mereka meruntuhkan semua strategi kami selama puluhan tahun. Ini bukan kekalahan taktis, ini adalah kekalahan jiwa. Tepat pada saat itu, sebuah adegan yang mengejutkan terjadi. Kenji, yang duduk di kursi roda, tiba-tiba berjuang untuk berdiri. Kenji-san, Anda tidak boleh bergerak. Saya buru-buru ingin menahannya. Tidak, Adrian. Biarkan aku berdiri. Kenji menggertakkan giginya. Dahinya berkeringat dingin, tapi tatapannya sekeras baja. Sebagai orang Jepang, kami paling mengerti apa itu kehormatan. Indonesia telah menyelamatkan nyawaku dan juga menaklukkan hatiku. Aku harus berdiri mendengarkannya. Dengan bantuan saya dan Hasan, ia berdiri dengan gemetar. Ia menatap Dian Lestari di atas panggung, menatap bendera yang, meskipun tidak bisa berkibar di PBB, tetapi berkibar tinggi di hati orang-orang. Ia perlahan dan dengan dalam membungkukkan badannya. Itu adalah penghormatan tertinggi dari tetangga yang sombong. Itu adalah pengakuan total dari mantan penjajah terhadap pencapaian negeri ini sekarang. Para tamu di sekitarnya melihat adegan ini dan melemparkan tatapan kagum. Tepuk tangan kembali bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya, seolah akan meruntuhkan atap. Dian Lestari di atas panggung melihat kami. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dari kejauhan dan memberikan senyum hangat. Dalam senyum itu, tidak ada kegembiraan seorang pemenang, hanya sebuah penerimaan yang seolah berkata, "Kau akhirnya mengerti." Saat itu, kepingan terakhir teka-teki tentang laporan PBB di benak saya akhirnya lengkap. Mengapa Indonesia nomor 1? Karena di abad ke-21 yang penuh perpecahan, kebencian dan perhitungan ini, Indonesia adalah satu-satunya negara yang masih mempertahankan esensi awal peradaban manusia. Mereka membuktikan bahwa demokrasi bukanlah sumber kekacauan, melainkan sumber kekuatan. Teknologi bukanlah alat yang dingin, melainkan perpanjangan dari kemanusiaan. Setelah pertemuan selesai, kami berjalan keluar dari gedung pameran. Sinar matahari siang di Jakarta agak menyilaukan, tetapi terasa hangat di badan. Hasan menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menghirup seluruh udara di sini ke dalam paru-parunya. Adrian, setelah kembali nanti, bagaimana kau akan menulis laporan itu? Saya mengeluarkan tablet saya, membuka draft yang pernah membuat saya terkejut itu. Saya tidak akan mengubah datanya. Saya menatap Hasan. Karena data itu nyata. Tapi saya akan mengubah kesimpulannya. Mengubahnya menjadi apa? Saya akan menulis. Dunia mengira dengan menolak Indonesia, mereka telah mengisolasi Indonesia. Tapi faktanya, dunialah yang rugi. Kita telah mengunci murid terbaik kita di luar kelas, namun masih bertanya-tanya mengapa di dalam kelas hanya tersisa pertengkaran dan kemunduran. Hasan, setelah mendengar itu, terdiam lama sekali. Akhirnya ia mengangguk, tulisan yang bagus.
Jika laporan ini bisa dipublikasikan, mungkin kita masih punya waktu untuk belajar sesuatu. Ayo kembali ke Jenewa. Saya menyimpan tablet saya, menatap Monas yang berdiri anggun di kejauhan. Pertarungan belum berakhir. Kita akan menghadapi pertarungan yang sulit untuk memberitahukan kebenaran ini kepada dunia yang pura-pura tertidur. Tepat saat kami akan naik mobil menuju bandara, Dian Lestari berlari mengejar kami. Dia membawa 3 kotak hadiah kecil yang indah. Apa ini? Chip lagi? Canda Kenji. Meskipun tubuhnya lemah, selera humornya telah kembali. Bukan. Dian Lestari tertawa sambil menggelengkan kepala. Ini adalah produk khas Indonesia, kopi. Kami punya pepatah. Jaga silaturahmi, kelak akan bertemu kembali. Minumlah kopi ini, redakan amarah. Apapun posisi Anda di PBB, semoga saat meminum kopi ini, Anda akan teringat bahwa di pulau ini ada orang yang menganggap Anda sebagai teman. Hasan menerima kopi itu, tangannya sedikit gemetar. Pria bertangan besi yang tak pernah mengalah di meja perundingan internasional ini, kini matanya memerah. Dia menggenggam erat tangan Dian Lestari, mengucapkan kalimat paling tulus dalam perjalanannya kali ini. Nona Dian, jika suatu hari nanti situasinya berubah, selamat datang di Kuala Lumpur. Saya juga akan mentraktir Anda minum teh tarik. Akan ada hari itu, kata Dian Lestari dengan tegas. Selama kita semua masih percaya pada kebaikan, mobil mulai berjalan, perlahan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saya melihat dari kaca spion, sosok Dian Lestari yang semakin kecil, dan di belakangnya kota yang penuh vitalitas itu. Saya tahu, hidup saya telah berubah total. Saya, dari seorang analis strategi berdarah dingin, telah menjadi seorang saksi Indonesia. Saat kembali ke Jenewa, langit mendung, dan hujan dingin turun. Kontras yang tajam dengan sinar matahari hangat di Jakarta. Tangan saya menggenggam erat laporan investigasi yang tebal itu, melangkah masuk ke kantor Sekretaris Jenderal. Judul laporan itu bukan lagi judul dingin yang asli, Evaluasi Kesiapsiagaan Krisis Global 2025, melainkan telah saya ganti menjadi sebaris kalimat yang penuh kekuatan. Jawaban yang terlupakan, model Indonesia dan harapan masa depan kemanusiaan. Sekjen menerima laporan itu. Membuka halaman pertama. Tatapannya berhenti lama pada foto Kenji yang sadar di RSCM. Lalu ia mengangkat kepala menatap saya. Matanya rumit. Adrian, kau yakin mau menyerahkan laporan ini? Kau tahu ini akan memicu tsunami politik sebesar apa di Dewan Keamanan jika dipublikasikan? Saya tahu, jawab saya dengan tenang. Tapi jika tidak dipublikasikan, itu adalah pengkhianatan terhadap nurani manusia. Sekjen, kita telah membicarakan nilai-nilai universal selama 70 tahun di gedung PBB. Tetapi kita justru menolak masuk juara pertama yang benar-benar mempraktikkan nilai-nilai itu. Inilah ironi terbesar. Sekjen terdiam. Ia menutup dokumen itu, menghela napas panjang. Kau telah berubah, Adrian. Kemana perginya analis data berdarah dingin itu? Dia telah mati di UGD Jakarta. Saya menunjuk dada saya. Yang kembali adalah seseorang yang telah melihat cahaya. Laporan itu akhirnya beredar secara rahasia di antara delegasi negara-negara sebagai referensi internal. Tapi seperti yang kami duga, kebenaran tidak bisa dibungkam. Kurang dari seminggu, isi laporan itu bocor. Dunia gempar. Judul utama majalah Der Spiegel di Jerman adalah Mengapa Kita Perlu Belajar dari Indonesia, Cara Menjadi Manusia. Editorial The New York Times menulis, negara adidaya sejati bukanlah yang memiliki nuklir terbanyak, melainkan yang memiliki hati terhangat. Reaksi negara-negara melampaui perkiraan kami. Bukan protes diplomatik, melainkan pendekatan dalam tindakan. Beberapa bulan kemudian, saya menerima surat dari Kenji. Setelah kembali ke Jepang, meskipun tubuhnya masih dalam pemulihan, ia mendirikan sebuah organisasi masyarakat sipil bernama Komunitas Takdir Bersama Jepang Indonesia. Dalam suratnya ia menulis, Adrian, saya sedang mendorong pemerintah Jepang pada sidang WHO berikutnya untuk tidak hanya mengusulkan dukungan bagi status pengamat Indonesia, tetapi untuk mengundang Indonesia menjadi penasihat inti jaringan pertahanan medis global. Meskipun jalan ini sulit, tapi seperti yang dikatakan dokter Indonesia itu, tangan kita adalah untuk menolong orang. Dan Hasan, perwakilan Malaysia yang keras itu, meskipun setelah kembali ke Kuala Lumpur ia tetap mempertahankan sikap resmi yang keras di depan umum. Saya mendengar sebuah detail. Di atas meja kerjanya, kaleng kopi spesial dari Indonesia
yang diberikan Dian Lestari selalu diletakkan di tempat yang paling mencolok. Setiap kali ada pejabat garis keras yang mengusulkan tindakan ekstrem, ia akan diam-diam mengangkat cangkir kopinya dan berkata, "Tunggu dulu. Ada kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan dengan kekerasan." Adapun Dian, ia mengundurkan diri. Ia tidak kembali ke Wall Street, tidak juga ke Silicon Valley. Ia mengirimi saya sebuah foto. Latar belakangnya adalah sebuah sekolah dasar di pedesaan Jawa Barat. Dalam foto itu, ia mengenakan rompi relawan sederhana, sedang mengajari sekelompok anak menggunakan perangkat lunak pembelajaran AI terbaru. Senyumnya 100 kali lebih cerah daripada saat ia menerima gaji tinggi di PBB. Di balik foto itu tertulis sebuah kalimat, "Direktur, di sini saya menemukan PBB yang sesungguhnya." Ya, PBB yang sesungguhnya tidak berada di New York, tidak di Jenewa, melainkan di setiap tempat di mana ada orang yang bersedia mengulurkan tangan untuk orang asing. Di akhir cerita ini, saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada teman-teman Indonesia di depan layar. Saya tahu kalian sering merasa sendirian. Kalian melihat berita internasional, melihat negara-negara besar, menjadikan kalian sebagai pion di meja perundingan, melihat nama kalian dihapus dari peta. Kalian mungkin merasa marah, bahkan tidak berdaya. Tetapi, tolong jangan merendahkan diri. Perjalanan ini membuat saya mengerti. Negara besar dan negara agung adalah dua hal yang berbeda. Negara besar bisa menggunakan kekuatan untuk membuat orang lain takut, tetapi hanya negara agung yang bisa membuat orang lain hormat. Negara besar bisa mengekspor hegemoni, tetapi hanya negara agung yang bisa mengekspor kehangatan. Indonesia, meskipun kalian tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, kalian sudah lama duduk di kelas utama peradaban dunia. Teknologi kalian adalah otaknya, jaminan kesehatan kalian adalah jantungnya, demokrasi kalian adalah jiwanya. Kalian bukanlah anak yatim piatu Asia. Kalian adalah mercusuar paling terang di Pasifik. Ketika dunia tersesat dalam kegelapan, ketika kekuasaan mencoba menelan kebenaran, kalian tetap berdiri di sana dengan tindakan memberitahu seluruh umat manusia. Kebebasan layak dipertahankan, kebaikan memiliki kekuatan, dan keadilan pada akhirnya akan mengalahkan kejahatan. Saya Adrian van der Berg, seorang Barat yang jiwanya telah diubah oleh Indonesia. Terima kasih, Indonesia. Teruslah bersinar. Karena dunia membutuhkanmu, lebih dari yang kau bayangkan.